Di suatu daerah yang langitnya selalu mendung dan sering hujan tiap harinya, seorang wanita bergaun ungu berjalan kaki di tengah-tengah derasnya hujan. Wanita tersebut diusir dari rumah karena ketahuan berselingkuh dari suaminya. Ia terus berjalan dengan pandangan kosong dan tanpa kenal rasa lelah. Wanita itu melihat tikungan jalan dari kejauhan. Tak jauh dari tikungan tersebut terdapat desa kecil. Ia berharap masih kuat berjalan kaki dan dapat beristirahat di desa kecil itu. Tak lama setelah berjalan, ia pun telah sampai di tikungan tersebut. Wanita itu dapat melihat rumah-rumah di desa kecil di ujung jalan. Di sisi kiri tikungan jalan tersebut terdapat hutan dan tanah lapang yang sangat luas. Sedangkan di sisi kanan tikungan jalan itu terdapat beberapa pohon dan lereng curam yang langsung menuju laut lepas. Tiba-tiba, sebuah mobil Mini Cooper berwarna hijau merah melaju dengan cepat dari belakang menyerempet wanita tersebut. Wanita itu terlempar sangat keras dan tewas seketika. Mobil itu berhenti dan pintu mobil Mini Cooper hijau merah tersebut terbuka. Keluarlah kaki dari pengemudi tersebut dengan perlahan. Seorang pria dengan setelan kemeja biru dan dasi merah keluar dari mobil tersebut. Ia panik karena telah menabrak seseorang. Saat itu yang dipikirkannya bagaimana menyembunyikan jasad wanita itu. Ia membawa jasad wanita tersebut ke tanah lapang luas. Kemudian mulai menggali tanah dengan tangannya. Terus menggali tanah, kuku pria itu mulai terkelupas dan jarinya berdarah. Pria itu berteriak kesakitan, namun terus melanjutkan menggali. Setelah beberapa saat, ia berhasil membuat lubang yang cukup lebar dan dalam untuk menyembunyikan jasad wanita itu. Setelah meletakkan wanita itu di lubang yang dibuatnya, ternyata masih kurang dalam agar menyembunyikannya. Laki-laki itu ingin menggali lagi, namun tangan dan kukunya sudah berdarah. Sehingga ia ambillah batu besar, dan mulai menumbukkannya ke jasad wanita itu berulang kali. Jasad wanita itu menjadi hancur tak karuan. Pria itu mulai menguburnya dengan tanah. Setelah menutup semua lubang dengan tanah, tidak ada yang terlihat mencurigakan. Sehingga pria itu lega, karena dapat menyembunyikan kecelakaan tersebut. Asep baru saja bergabung dengan barisan temannya di upacara sekolah karena hampir terlambat. Kemudian Angga berkata, "Mengapa kau terlambat? Apakah kau lupa kalau hari ini upacara?" "A- Aku sedang bantu nenek-nenek yang kesulitan menyeberang jalan tadi," balas Asep. Padahal kejadian sebenarnya Asep hanya bangun tidur kesiangan. Kemudian Jody tiba-tiba ikut menimpali. "Bohong kau, palingan kau sakit perut dan pergi ke toilet kan?" "Hei, kau pikir aku adalah Bayu?" balas Asep. "Jangan meremehkan sakit perut, sialan kalian," kata Bayu. Setelah itu, guru-guru dari masing kelas menghampiri barisan kelasnya masing-masing dan memperingatkan jangan berisik dan harus berbaris rapi seperti patung. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Kepala sekolah menyampaikan pidatonya yang panjang, dan setelah itu mengatakan bahwa besok akan libur. Kepala sekolah berkata akan mentraktir semua guru, staf, dan penjaga keamanan sekolah untuk liburan di villa yang besar di pantai. 3 jam kemudian, upacara telah selesai. Siswa dan siswi kembali ke kelas. Jam kelas hari ini dikosongkan. "Aduh, kakiku," kata Asep. "Yes, esok libur," kata Bayu dengan riang. Angga kemudian mengumpulkan teman-temannya. Asep, Bagas, Bayu, dan Jody berkumpul untuk mendengarkan. Angga kemudian mengusulkan, "Bagaimana jika saat liburan kita menerobos sekolah untuk melakukan challenge egg portrait?"
Apa itu challenge export rate? Di SMA Tebing Laut 1, beredar rumor bahwa siapa saja yang berani untuk datang ke ruang penyimpanan sendirian dan melemparkan telur yang telah dituliskan namanya di cangkang telur ke potret wanita dengan gaun ungu, maka kau akan dapat melihat sosok hantu wanita tersebut. Siswa yang telah melakukan tantangan, banyak yang berbohong kalau telah melihat sosok wanita bergaun ungu. Banyak siswa yang sudah melakukan tantangan itu, namun tidak ada pernah yang melakukannya saat malam hari. Aku ikut! Asep dengan semangat. Bukannya itu terlalu menyeramkan? Dan jika ketahuan, kita akan dilakukan dari sekolah, kata Bayu dengan khawatir. Tidak usah takut. Tidak ada siapa-siapa di sekolah saat liburan esok. Lagi pula itu hanyalah sebuah rumor. Timpal Jody dengan nada meyakinkan. Ya, aku ikut. Lagi pula ini merupakan kesempatan bagus. Satu jendela di kelas kita rusak dan tidak bisa dikunci. Sehingga kita bisa menerobos masuk ke sekolah, kata Bagas. Baiklah, berarti semuanya setuju. Mari kita lakukan tantangan itu, kata Angga sambil menapak meja dan keras. Pada malam hari di liburan mereka, 3 siswa menerobos masuk ke sekolah melalui jendela kelas mereka yang rusak. 3 siswa itu adalah Angga, Asep, dan Jody. Saat ketiganya sudah berada di kelas yang sangat gelap, mereka menyalakan sebuah lilin. Asep dan Jody bertanya ke Angga, "Mana Bayu dan Bagas?" Bayu seperti yang kalian tahu dia penakut. Dan Bagas sakit perut seperti biasa. Yang benar saja, ucap Asep. Ya sudah, lagi pula kita harus pergi sendiri-sendiri bergiliran kah? Tidak masalah walaupun hanya bertiga, kata Jody dengan santai. Benar, kata Jody. Dengan itu, mari kita tentukan urutannya dengan bermain gunting batu kertas, kata Angga. Setelah menentukan urutan mereka dengan gunting batu kertas, Jody terpilih sebagai pemain pertama. Saat Jody ingin bersiap, tiba-tiba hujan deras disertai petir. Jody yang mendapat giliran pertama makin gugup, karena melakukan tantangannya saja sudah menakutkan. Apalagi ditambah hujan dan petir. Cepat, keluar dari kelas, kami menunggu giliran kami. Dan semoga berhasil kembali hidup-hidup. Canda Asep disertai cengir kecil. Jody mengambil senter yang sudah disiapkan dan satu telur bertuliskan namanya yang disimpannya di dalam kantong. Jody mulai berjalan keluar kelas menuju lorong. Karena langit yang sangat gelap saat hujan dan tanpa sumber pencahayaan apapun kecuali senter, lorong sekolah terlihat sangat gelap. Bukan gelap biasa saja, namun sangat gelap gulita. Jody tidak bisa melihat area yang tidak disentuh penerangan dari senter tersebut. Berjalan pelan namun pasti, Jody pergi menaiki tangga ke lantai 2. Setelah sampai di lantai 2, tiba-tiba petir yang besar menyambar membuat Jody terkejut. Diikuti rentetan petir yang terjadi, setidaknya setiap 2 menit ada 3 sambaran, membuat Jody terguncang. Jody segera memberanikan diri lagi, karena ruangan penyimpanan barang sudah dekat. Tiba-tiba, jendela terbuka dan angin yang kencang masuk, menyenggol senter Jody hingga terjatuh. Jody berusaha mencari senternya yang terjatuh di kegelapan. Namun senter itu rusak. Jody memukul-mukul senternya agar menyala kembali, namun nihil. Suasana semakin menegangkan. Kegelapan yang luar biasa, ditambah petir yang besar, buat Jody sangat ketakutan. Jody ingin pergi kembali ke kelas, namun pasti dia diejek nanti. Memberanikan diri, Jody memukul kakinya yang gemetar dan mulai berjalan sedikit demi sedikit. Menggunakan pencahayaan dari petir yang menyambar sesekali, Jody akhirnya sampai di depan ruangan penyimpanan barang. Jody ingin cepat-cepat menyelesaikan tantangan itu. Sebenarnya dia tidak percaya hantu, sehingga ia yakin walaupun melakukan tantangan ini, tidak akan ada yang muncul. Berjalan memasuki ruangan penyimpanan barang dengan meraba-raba lingkungan sekitar, dia berhasil masuk. Saat ia yakin sudah berada di tengah-tengah ruangan, Jody menyiapkan telurnya di tangan, bersiap-siap menunggu cahaya dari petir berikutnya. Tak lama kemudian ada petir yang sangat besar.
membuat Jody dapat melihat sekitar ruangan dengan jelas. Jody terkejut membata karena potret yang ia lihat lebih menyeramkan daripada yang ia duga. Jody tidak bergerak selama beberapa menit. Setelah menjadi agak tenang, Jody melemparkan telurnya ke potret tersebut. Walaupun tidak percaya hantu, Jody gugup menunggu hasilnya. Jika sesuai rumor, maka ada hantu yang akan muncul. Namun tidak ada apa-apa. Jody bernapas lega, karena ia sudah berhasil melakukan tantangannya. Ingin memastikan bahwa noda telurnya menempel di potret agar dapat menjadi bukti bahwa ia telah berhasil. Saat Jody berjalan perlahan ke arah potret, rentetan petir terjadi lagi, hingga Jody dapat melihat wanita yang berada di potret tersebut dengan jelas. Saat Jody berada tepat di depan potret itu, Jody melihat ke arah bawah dari potret tersebut. Ia dapat melihat lapangan sekolah dan taman di sekitarnya. Masih memproses informasi yang dilihatnya, kemudian ia sadar bahwa di depannya bukanlah potret, melainkan jendela satu bingkai. Jody langsung merinding ketakutan dan segera menatap jendela tersebut lagi. Alhasil, sosok wanita bergaun ungu itu menghilang, dan dapat dilihat jelas bahwa di depannya hanyalah sebuah jendela. Jody terjatuh karena kakinya menjadi lemah karena saking takutnya. Rentetan petir berhenti, dan tidak ada cahaya untuk menerangi ruangan. Jody ingin berlari keluar, namun kakinya menyerah. Ia mulai merangkak menuju ke arah yang diyakini pintu keluar. Rentetan petir terjadi lagi, membuat Jody dapat melihat ruangan sekitar. Ternyata potret wanita berpakaian ungu yang asli selalu terbajang di depan kirinya. Paham apa yang Jody saksikan dari di jendela, Jody segera bangkit dan berlari keluar ruangan tersebut. Jody kaget sekaget-kagetnya dan pingsan di tempat. Terlalu lama menunggu, Angga dan Asep bergerak untuk mengecek keadaan Jody. Di lorong, mereka melihat senter Jody yang terjatuh. Angga menyarankan untuk berlari ke ruang penyimpanan jika Jody kenapa-napa. Melihat Jody tergeletak tidak sadarkan diri, Angga segera membopongnya di belakang. Angga dan Asep setuju untuk segera pulang ke asrama karena Jody pingsan. Sesampainya di asrama, Jody siuman. Angga, Asep, Bayu, dan Bagas menanyakan apa yang terjadi. Jody diam saja tidak menjawab. Kemudian HP Angga berdering. Ternyata itu adalah SMS dari Jody. Kalian mana? Tidak ada di kelas. Tadi aku pingsan dan tidak ingat apa-apa. Makhluk yang menyerupai Jody yang berada di asrama tersenyum lebar. Pada mereka berempat.